Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Hendriana dengan NIM 2105031003 dari program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari workshop kompetensi operator teknik untuk menjelaskan apa itu amplifier. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini sudah terlihat wiring rangkaian amplifier dari saya yang sudah saya buat. Di sini sudah ada blok-bloknya ya. Ada blok power supply, power amplifier, tone control, preamp, dan di sini juga ada inputnya yaitu mic, amplifier, dan di sini juga ada speaker ya. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya ya dari awal. Oke, sini listrik 220 volt AC dari PLN masuk ke steker menuju ke trafo ini, dimana sebelum masuk ke trafo di sini ada dua komponen, yaitu ada fuse. Nah, fuse ini atau skring ini berfungsi untuk memutus arus yang berlebihan, dimana di skring ini terdapat di dalamnya ada kawat kecil. Kalau ada arus yang berlebihan, kawat itu akan putus. Nah, ini untuk jaga-jaga saja ya. Dan di sini ada saklar power untuk on off kan tegangan ya, atau on off kan rangkaian ini semua. Dan masuk ke trafo di sini 0 dan 220 volt, karena input dari AC 220 volt ini dari listrik Indonesia ya, PLN. Nah, setelah masuk dari input 220 volt ini di step down oleh trafo ini menjadi berbagai macam tegangan ya. Di sini sudah terlihat ada tegangannya 12 volt, 18 volt, 25 volt, dan 32 volt paling besar. Dan di sini trafo ini termasuk trafo CD ya. Ini CD ini nolnya. Dan di sini terlihat ada 5 ampere. Apa yang dimaksud dengan 5 ampere ini adalah trafo ini mampu mengeluarkan arus sebesar 5 ampere. Maksimal itu 5 ampere ya. Dan di sini keluaran yang digunakan untuk mensuplai rangkaian ini yaitu ada tegangan 12 volt dan tegangan 32 volt ya. Nah, di sini tegangan 32 volt masuk ke power supply ini ya, dan untuk menyuplai tegangan power amplifier. Nah, dimana tegangan 32 volt ini dari trafo ini keluarannya adalah masih keluarannya AC ya, belum DC. Nah, setelah masuk ke power supply ini keluarannya menjadi tegangan DC dan masuk ke power amplifier ini. Nah, tegangan. Nah, di sini saya akan lihatkan skema power supply ya. Nah, di sini terlihat rangkaian power supply-nya. Di sini ada trafo sama seperti tadi. Nah, di sini skemanya ya. Nah, ini misalkan 32 volt tadi.
ini 32, ini 32, dan ini CD-nya. Nah, masuk ke dioda. Nah, dioda ini untuk menyalahkan arus AC menjadi DC. Nah, di sini 32 volt AC ini masuk ke dioda yang bertanda AC di sini ya, dan di sini juga bertanda AC, dan di sini bertanda plus, dan di sini min. Nah, keluar dari dioda ini tegangannya berubah menjadi tegangan DC, tapi belum stabil. Nah, untuk menstabilkannya kita perlu menggunakan kapasitor elektrolit atau elko, di mana elko ini untuk menstabilkan tegangan yang tidak beraturan ini. Nah, tegangan yang plus ini elko-nya yang plus ya, yang kakinya panjangan dikit ya. Dan di sini, dan yang ini ya, tengah-tengahnya ini adalah CD, di antara plus dan minus, plus dan minus ya. Dan di sini adalah minnya ya, untuk tegangan minnya. Jadinya 3 plus atau positif, ground atau 0, dan negatif, tegangan negatif. Nah, ini juga seperti itu ya. Nah, masuk dari tegangan AC 32 masuk ke power supply ini diubah oleh dioda dan distabilkan oleh elko, dan keluarnya adalah tegangan DC 32 volt masuk ke power amplifier ini untuk menyuplai tegangan dari power supply ini, power ampli ini ya. Dan di sini yang 12 volt juga sama seperti itu, tapi tegangannya lebih kecil ya. Di sini untuk mensuplai tegangan rangkaian tone control. Dan tegangan lagi satu ini adalah rangkaian power supply single supply ya, karena tidak ada minnya, karena plus dan ground. Di sini terlihat ya, dioda masuk ke, diarahkan oleh dioda menjadi tegangan positif, masih tidak beraturan ya, dan difilter oleh elko ini menjadi tegangan yang konstan ya, stabil jadinya. Dan di sini saya menggunakan IC regulator 7812 supaya tegangan 12 volt dari AC ini kalau diukur menggunakan osiloskop akan menjadi lebih dari 12 volt, bisa menjadi 15 volt atau 13 volt, karena kita tidak bisa menentukannya. Dan di sini saya memakai IC regulator 7812 supaya tegangannya pas 12 volt. Dan di sini masuk dari tegangan masuk dari input regulator, dan outputnya adalah ini ya, dan ini adalah ground.
to check groundnya. Inilah groundnya ya, masuk ke preamp ya, preamp mic untuk menyapli tegangan dari preamp mic ini, dan juga menyapli MP3 player ini. Nah, di sini MP3 player ini sangat sensitif terhadap tegangan, karena saya menggunakan 718, karena ini ya, ini power MP3 player ini sangat sensitif terhadap tegangan. Kalau saya tidak memakai ini, takutnya ini mati atau konslet ini. Oke, itu adalah tegangannya. Dan di sini kita dari input ya. Oke, di sini dari input. Nah, di sini terlihat ada dua mic ya. Ini mic ini menuju ke preamp. Nah, terlihat ini adalah untuk mic ini ya. Ini untuk mic 1 dan ini untuk mic 2. Nah, di sini fungsi preamp ini atau preamplifier mic ini untuk menguatkan tegangan. Dari mic ini ya. Dan sini terlihat ada 3 potensio ya, potensiometer. Di sini untuk volume mic 1 dan di sini untuk volume mic 2, dan yang lagi satu ini adalah echo-nya ya. Nah, dari preamp ini outputnya ini masuk ke tone control ya. Tone control ini sudah ada tone control ini sudah support mic ya, untuk mic ya. Nah, di sini ada 3 buah kabel ya. Di sini ada mic 1, mic 2, dan tengah-tengah ini adalah groundnya. Nah, di sini ada MP3 player. MP3 player ini sudah didukung oleh Bluetooth, juga bisa untuk USB, ada juga radio, dan juga aux ya, jok aux. Nah, di sini ini sebagai input ya, dan masuk ke tone control ya. MP3 player ini ya, masuk ke input tone control. Nah, tone control ini berfungsi untuk mengatur frekuensinya ya, atau bisa mengubah frekuensinya sesuai kita inginkan ya. Nah, di sini terlihat ini juga ada volume mic, ini ada bass, treble, sub bass maksudnya, dan ini adalah volume. Nah, dari tone control ini baru masuk ke power amplifier. Nah, di sini terlihat ada 3 kabel ya. Nah, di sini juga ada 3 kabel dari input MP3 player ini, ada L, R, dan ground ya. Di sini juga sama, L, R, ground, masuk ke amplifier. Nah, amplifier ini adalah amplifier stereo. Maaf ya, power amplifier ini adalah power amplifier stereo. Nah, di sini ada L dan R. Nah, power amplifier ini adalah power amplifier 300 watt. Power amplifier ini berfungsi untuk sebagai dayanya untuk output untuk
bebannya, yaitu speaker ini ya, dimana power amplifier ini memiliki 4 buah transistor final ya, yang L2 dan yang R2. Sini power ampli ini menggunakan transistor Sanken ya. Di sini output dari power amplifier ini masuk ke speaker. Nah, speaker power amplifier ini 400 watt ya, 400 watt. Kalau 400 watt speakernya harus di bawah 400 watt. Kalau speakernya di sini 600 watt dan di sini 400 watt, power amplinya akan cepat panas karena berlebihan beban ya. Nah, sedangkan kalau power amplinya 400 watt dan di sini 300 watt tidak masalah ya. Kalau seimbang nggak apa-apa. Sini 400 watt, nah di sini 200 dan di sini 200 watt. Jadinya seimbang ya. Oke, segitu saja penjelasan mengenai wiring rangkaian amplifier yang saya buat di Paint ya. Baik, segitu saja video dari saya mengenai penjelasan tentang amplifier. Sekian video dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.